Bapak Ibu, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan terjadi di tempat ini. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami mujizat yang baru, kekuatan yang baru. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Satu yang kami mau katakan Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Bapa. Kami datang dengan segenap hati kami di hadapan Tuhan. Menaikkan korban syukur bakaran kami menjadi korban syukur yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap sembah kami naikkan di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, panggil namanya. Dia Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Engkau mencintai setiap kami Tuhan. Dia cinta aku, bahkan memenuhi kami Tuhan. Dan ampuniku, Jesus. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari beri hormat di hadapan Tuhan. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, angkat tanganmu. Mari katakan. Kau ku cinta, ku puja, ku sembah. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sungguh indah Dia Yesus. Mari panggil namanya Jesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Kau mencintai setiap kami Tuhan.
Tuhan. Kami membawa tubuh, roh, dan jiwa kami di hadapan Tuhan. Satu yang kami tahu Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kesempatan yang baru. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang baru. Di dalam Tuhan ada hadirat yang buat hidup kami menjadi tenang Tuhan. Kami mau kejar hadirat itu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah yang layak untuk menerima segala sembah kami Tuhan. Engkaulah yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Seumur hidup kami hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sepanjang usia kami hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Kami mengatakan Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi. Engkau Allah yang sungguh baik.
setiap kita akan menerima kuasa daripada Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi dengan iman.
kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan Tuhan Yesus apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jesus, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia
Sungguh kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan, mukjizat dan pemulihan adalah milik dan kepunyaan-Mu yang Engkau akan impartasikan untuk setiap kami alami umat-Mu Tuhan. Sebab banyak hal di dunia ini Tuhan yang telah mempengaruhi kehidupan kami. Sehingga penting kehadiran kami siang hari ini. Kalau kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih kami rindu Tuhan untuk mendengarkan pesan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Dan kami melangkah di dalam tuntunan pimpinan firman-Mu. Supaya kami tidak tersesat dan bahkan kami tidak terjatuh. Tetapi kami berjalan di dalam jalan yang benar yang Kau sudah buka dan Kau sudah berikan bagi kami. Melalui Kristus Yesus telah mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, bejana tanah hati yang baik bagi firman-Mu. Urapi dan pimpin hamba, mampukan hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami siang hari ini. Di dalam ibadah yang kedua ini. Hanya nama Yesus yang ditinggikan dan diagungkan. Yesus yang bertambah-tambah atas kami dan kami semakin berkurang. Maka hidup kami melakukan kehendak-Mu. Kami rendahkan hati kami, siapapun kami Tuhan. Kami mau duduk diam, mengambil bagian yang terbaik seperti seorang murid. Mendengarkan benih firman-Mu yang siap jatuh di tanah hati kami yang baik. Setiap kami yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik. Salam semua. Dengan cepat saudara kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang pertama sampai dengan 15. Baik, kita tidak ada salahnya saya jemput saudara bangkit berdiri sebentar. Sebentar saja saudara. Saudara paling cuma 2 menit, saya bisa 45 menit berdiri di mimbar. Pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya ayat pertama, saudara yang kedua dan bergantian semua kita. Yang sepakat katakan amin. Perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. 321. Ayat 3, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah aku katakan. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengutus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kamu, kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Ayat 6. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya.
Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Tiga, dua, satu bersama. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat saudara karena sepakatan saya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangannya bercanda, enggak serius. Nah, gitu dong. Haleluya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dalam ibadah kedua ini apa? Memberi? Ya, karena saudara kasih dalam Tuhan sepanjang tahun 2026 ini gereja kita ya memiliki visi yaitu untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan ada yang namanya 3 hal saudara yang harus diperhatikan. Yang pertama ada yang namanya daya, katakan daya. Ada yang namanya yang kedua yaitu doa, katakan doa. Tapi ada yang ketiga juga yang juga tidak kalah penting yang diperhatikan di dalam kita melakukan mengerjakan amanat agung. Yaitu apa? Dana, haleluya. Saya lihat wajahnya ya masih sukacita sih saya lihat. Karena biasanya ini sensitif saudara. Kalau sudah bicara dana biasanya sensitif saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang kedua kita perhati, kita coba gali. Ya, di dalam ayat kedua dikatakan demikian. Saya bacakan kembali. Ayat kedua, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Nah saudara, ini pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika di mana tubuh Kristus, orang-orang percaya yang mengikuti Kristus, yang telah menerima Kristus yang ada di Yerusalem, mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka mengalami yang namanya penderitaan. Dan mereka juga mengalami yang namanya kesulitan di dalam dana. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Makedonia ini, saudara, agar supaya mereka mengambil bagian. Sebab Korintus adalah salah satu kota yang maju pada masa itu. Di mana kehidupan warga, orang-orang di Korintus pada masa itu adalah kehidupan yang berkecukupan di dalam keuangan. Karena wilayah yang maju, pusat sentral dan bisnis saudara. Tetapi di dalam kekayaan dan di dalam keberadaan mereka, tidak sedikit juga memang mereka hidup di dalam sikap dan sifat hidup yang hedon saudara. Mereka juga masih mencampur adukan keyakinan, iman, percaya dengan pola kehidupan. Cara-cara penyembahan orang-orang Yunani pada masa itu. Sehingga Rasul Paulus selalu mengingatkan jemaat ini. Dan jemaat ini juga jemaat yang mudah menerima Kristus. Makanya di Alkitab dikatakan selalu Rasul Paulus menegur mereka. Karena ternyata di antara mereka ada yang lebih memegahkan diri. Di antara mereka ada yang lebih menyombongkan diri dengan segala keberadaan mereka.
Dan bahkan juga terjadi masih kehidupan dunia percabulan kenajisan. Dan bahkan juga perselisihan di antara mereka. Maka itu sebabnya kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 13 bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bicara tentang kasih, saudara. Itu latar belakang kenapa Rasul Paulus mengingatkan kasih. Praktek kasih yang dimana Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri dan hidupnya bagi manusia berdosa, saudara dan saya. Sehingga mengingatkan kepada mereka supaya mereka hidup di dalam kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak menyimpan dendam, tetapi mengampuni. Rasul Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Korintus ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Jika tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua ini dikatakan bahwa Rasul Paulus membanggakan jemaat di Korintus ini. Sebab dari sebelumnya mereka telah bersiap untuk mengambil bagian untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita perhatikan. Apa yang dapat dibanggakan dari kehidupan kita? Dalam ibadah yang kedua ini saya mengingatkan tentang bahwa tema tadi, memberi adalah gaya hidup murid. Konteks di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka. Supaya mereka mengambil bagian. Dan Rasul Paulus melihat. Ada teladan. Ada contoh yang baik yang telah mereka siap untuk lakukan dan kerjakan pada saat itu. Dan ternyata jika saudara dan saya baca saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan demikian. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kalau saudara baca di dalam pasal di belakang pasal 8. Bagaimana jemaat di Makedonia, jemaat yang miskin yang tidak memiliki apa-apa saudara. Susah hidupnya. Sama-sama alami penderitaan aniaya karena terima Kristus. Tetapi apa yang mereka lakukan saudara kasih dalam Tuhan. Mereka Alkitab katakan bahkan mereka memberi lebih daripada apa yang mereka miliki. Mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Mari kita akan gali saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, ternyata sikap dan tindakan jemaat di Makedonia dalam hal memberi di dalam pasal ke-8 telah memberikan dorongan semangat dan motivasi sebagai contoh yang diteladani. Dan ini dilihat oleh jemaat di Korintus dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sehingga seakan sebelumnya pun mereka sudah mau dan siap untuk mengambil bagian di dalam pengumpulan dana membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ke-8 berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Perhatikan. Realitanya mereka sulit susah jemaat di Makedonia. Tetapi apa yang mendorong mereka? Yang mendorong mereka karena mereka mengalami dan menerima kasih karunia. Katakan mengalami dan menerima kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya tidak kita terima. Dengan tidak ada hal yang telah kita lakukan. Tidak ada yang terbaik yang kita lakukan. Bahkan Alkitab katakan perbuatan baik kita seperti kain kotor. Tetapi karena kita telah menerima kasih karunia. Perhatikan. Inilah yang memampukan jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian ini. Sehingga bahkan mereka memberi lebih daripada apa yang menjadi kemampuan mereka. Dan ini yang mendorong, merangsang, menginspirasi, mendorong semangat baru di dalam memberi. Mari saudara kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Menginspirasi, mendorong dan memberi semangat yang baru di dalam memberi. Katakan memberi.
Pertanyaannya bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita perhatikan. Mari kita bertanya dan kemudian kita jawab di dalam diri masing-masing kita. Yang pertama, apakah kita sadar bahwa hidup kita dan apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan Tuhan? Mari. Apa kita sadar bahwa sesungguhnya hidup kita dan bahkan apa yang kita hasilkan, yang kita peroleh, yang kita kumpulkan. Bukankah ini dikatakan, sadar gak kita bahwa ini adalah milik Tuhan? Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Maka itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Jika seseorang merasa dan dalam tanda petik menjadi pemilik dari apa yang dipercayakan. Sekali lagi, jika seseorang merasa dalam tanda petik sebagai pemilik dari apa yang dipercayakan kepada dia. Sebagai owner. Maka tadi pagi saya katakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Kecenderungan hati manusia adalah menyimpang. Kecenderungan hati manusia menyimpang dan bahkan melakukan kejahatan, saudara. Konteks kejahatan banyak, saudara. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan segala sikap dan gaya kehidupan yang bertentangan dengan gaya kehidupan kerajaan Allah. Itu kejahatan, saudara. Kecenderungan hati manusia yang menyimpang. Sehingga pada akhir ketika seseorang dengan apa yang menjadi yang dipercayakan kepadanya dan dia merasa sebagai pemiliknya. Maka akan banyak terjadi di sana manipulatif. Akan terjadi di sana yang namanya ketidak menghargai atas anugerah pemberian Tuhan. Kalau kita lihat orang di luar sana, saudara, bagaimana mereka, dia udah tahu, misal, kalau namanya begadang, dan begadang, kalau sekarang begadang orang itu bukan begadang kumpul di pos RT, jarang, ya, kecuali Pak Gultom kemarin pernah bilang, Pak saya ikut karena harus ikut ronda katanya kan, well, ya kan. Tapi kalau sekarang kan orang begadang bukan lagi main gaple, saudara. Bukan lagi main karambol, saudara. Orang begadang sekarang buka handphone. Betul? Ya, scroll sampai malam, saudara. Lupa tidur. Sehingga akhirnya, apa? Ya gini. Tahu hari Minggu mau ke gereja, tapi akhirnya tidak ke gereja. Tahu hari Minggu untuk beribadah, tapi akhirnya tidak beribadah. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita sadari. Mari kita jawab. Apakah kita sadar bahwa hidup kita dan apa yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Adalah milik Tuhan. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Artinya supaya kehidupan kita ini terus dikawal oleh kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Sebab Alkitab katakan iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk berikan hidup, bahkan hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berbicara tentang materi, saudara. Materi dan bahkan uang itu adalah bonus. Alasan dari apa yang tindakan yang kita lakukan. Tetapi kelimpahan ini maksud adalah di mana kita rasakan damai sejahtera. Meskipun di rumah cuma makan ikan teri. Ikan teri mahal. Meskipun di rumah cuma tahu tempe. Tapi nikmatnya sudah seperti makan di hotel 5. Hotel bintang 5.
Meskipun makannya pakai mie gomak saudara, tapi rasanya kita makan spaghetti. Haleluya. Saya lihat di IG saya lewat. Kenapa disebut mie gomak katanya saudara. Orang Batak ada aja. Ternyata pada saat makan pakai sendok. Nggak masuk-masuk, nggak bisa kemakan. Terus dia ambil sumpit. Ya ininya orang Cina kan. Nggak bisa-bisa juga dia. Akhirnya dia gomak baru bisa masuk. Maka itulah disebut mie gomak saudara. Saudara kasih dalam, mari kita jawab. Apakah kita sadar bahwa hidup kita dan apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan? Yang kedua, apakah kita paham kita hidup oleh karena kasih karunia saudara? Ya, mari kita hargai karya salib Kristus. Kita hargai pengorbanan Kristus. Kita hormati dia. Sekalipun mungkin kita tidak dapat melihat dia. Tetapi dia katakan, aku akan memberikan penolong kepadamu, Parakletos, yaitu Roh Kudus, untuk menyertaimu dan dia ada tinggal di dalammu. Sehingga kita menyadari keberadaan kehadiran dia, Allah Tritunggal, Roh Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu yang tinggal di dalam hati kita. Mengisi hati kita yang tadi pagi saya katakan bahwa hati ini adalah pusat sentral. Di mana di sana ada pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan perbuatan. Maka kita misal katakan bahwa jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak jaga maka yang keluar adalah hati yang mana dikuasai, dikendalikan emosi. Hasrat keinginan untuk melampiaskan diri. Sehingga keluar adalah manusia daging kita. Tetapi kalau kita jaga hati kita, kita intim dengan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita mengagungkan dia. Kita hidup di dalam komunitas persekutuan yang saling membangun. Maka saudara kasih dalam Tuhan, ini akan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dapat menjaga. Ini yang dikatakan, tidak ada hal apapun yang dari luar. Tidak ada seorang pun dapat mencuri sukacitamu. Kecuali yang kau izinkan. Sebab kita tinggal dan hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Roh Kudus mengendalikan dan ada berpusat di hati kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah kita memberi contoh baik dengan menginspirasi orang lain dalam semangat memberi? Yuk, mari kita perhatikan saudara. Ya. Kalau zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau orang ke gereja, suami istri anak-anak mampir dulu di warung. Terus kemudian belilah permen. Supaya ada apa? Supaya ada kembalian. Kembaliannya dikasih yang kecil itu. Nah buat durung-durungmu katanya. Lewat lagi tuh di media sosial tuh. Ketika seorang anak datang sama orang tuanya. Ini cerita orang Manado nih. Datang anaknya sama mamanya nih. Ma, aku mau ke gereja. Aku minta persembahan. Mau ketarik yang 50.000. Enggak jadi dimasukin. Akhirnya ketarik yang 5.000-an. Nah. Pergi sana Jo. Sekolah minggu. Jangan lupa orang. Doa. Supaya hidup kita diberkati. Ini diberkati katanya. Anaknya protes. Mama ini katanya. Mama kasihnya cuma segini tapi mintanya banyak katanya. Saudara kasih dalam Tuhan. Contoh, mari. Apakah kita memberi contoh baik dengan menginspirasi orang lain dalam semangat memberi? Atau justru kita menahan saudara? Dan yang keempat, bagaimana respon dan sikap kita di dalam hal memberi saudara? Kalau sudah bicara memberi, rasanya adem, tenang, sunyi, senyap. Saudara, saya ingat ya, ini saya bukan membanggakan, maaf, bukan ya. Saya hanya terlintas saja ketika saya persiapkan ini, saya
Memang di dalam 2 pagi saya sudah pernah sampaikan ini. Tapi ingat bahwa ini juga pesan Pak Nikut kemarin di Sentul ya. Mengingatkan kepada kita supaya tidak lupa, supaya kita memberi kepada pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa tahun yang lampau ketika Rayon kita mencanangkan untuk membangun Triple LC ya, Triple LC. Tahun mungkin sekitar tahun 2009 kali ya itu ya, sekitar tahun 2009 atau 2010 ya. Saudara tahu ketika kami para gembala diberikan tantangan untuk menabur. Kita masih di tempat yang lama ya. Kita masih di Prumnas kali kalau saya. Enggak ya, sudah pindah. Sudah pindah di ruko, baru pindah ke ruko. Ketika diberikan tantangan, saya ambil saudara. Saya ambil. Dan saat itu lumayan saudara. Saya nggak usah perlu kasih tahu lah. Kalau boleh dikatakan itu kurang lebih 2 kali lipat dari penghasilan saya 1 bulan. Ada uang pada saat itu? Tidak saudara. Tetapi saya ambil tindakan, saya tabur. Ketika saya tabur bukan berbicara tentang supaya Tuhan balikkan saudara, bukan begitu. Tetapi ini adalah satu sikap disiplin iman. Ketaatan dan kesetiaan di dalam mengambil bagian untuk menabur pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu tempat ini adalah tempat yang subur untuk ambil bagian di dalam menabur. Mukjizat yang pertama, puji Tuhan, haleluya. Pada saat itu kami diberangkatkan ke Yerusalem. Saya saudara. Begitu sampai di rumah, saya cerita sama istri. Istri saya bilang, loh kok cuma kamu aja yang berangkat? Iya Mi, cuma 1 Mi. Kan kita gak ada uang. Tapi istri saya dengan iman, percaya. Dan dia bilang, aku pasti bisa ikut. Dan apa yang terjadi? Tepat saudara. Bisa berangkat sama-sama. Itu mukjizat yang pertama. Dan mukjizat yang lain saudara kasih dalam ketika pada akhirnya diperhadapkan kepada rumah kami yang sudah akan diambil. Untuk disita saudara. Saya tidak datang kepada orang untuk minta bantuan, minta tolong supaya mereka tolong dan bantu saya. Saya tidak datang kepada Pak Gultom, tidak datang kepada yang lain dan saya tidak cerita kepada kalian. Waktu sudah ditetapkan untuk dieksekusi. Tetapi kami hadapi. Masalah harus dihadapi, katakan harus hadapi. Dan puji Tuhan dikasih toleransi selama 1 bulan. Dan mukjizat yang kedua terjadi. Bagaimana pada saat itu pekerjaan saya diberkati. Dan puji Tuhan akhirnya kami bisa tutupi itu. Tunggakan kami yang sudah, kalau saya tidak salah 4 atau 5 bulan ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini. Saya menyampaikan ini bagi saudara. Bukan untuk sesuatu hal untuk menguntungkan saya, bukan. Tetapi saya menyampaikan ini adalah untuk mendorong saudara. Menginspirasi saudara. Menyemangati saudara supaya memiliki sikap dan paradigma yang baru di dalam kita menyikapi apa yang dikatakan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Maka itu sebabnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 kita buka Alkitab kita 2 Korintus 9 ayat 6. Berkata demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Rasul Paulus memulai dengan berkata, camkanlah ini. Apa yang harus dicamkan saudara? Adalah prinsip di dalam memberi ataupun menabur. Ini diingatkan kepada saudara dan saya. Yang pertama bahwa prinsip menabur adalah yang pertama. Next. Bahwa yang pertama prinsip menabur adalah prinsip kerajaan
kerajaan Allah. Katakan prinsip kerajaan Allah. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab banyak menegur, mengingatkan, ya, supaya kita tidak berfokus kepada yang namanya uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Dan uang adalah bonus, tadi saya katakan, dari respon tindakan yang saudara lakukan. Itu adalah akibat relasi hubunganmu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati pekerjaanmu dan engkau menjadi pengelola yang baik, yang benar. Dan engkau mengambil bagian bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga bagi pekerjaan Tuhan seperti jemaat di Korintus. Seperti jemaat di Makedonia. Yang berkesusahan secara materi. Tetapi bahkan mereka memberi melebihi daripada kekuatan mereka. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Saudara ingat bagaimana Yesus ketika melakukan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara kasih dalam Tuhan. Hitungan dunia 5 tambah 2 adalah 7. Tetapi 5 tambah 2 kerajaan Allah adalah 12. Di luar nalar berpikir. Karena pikiran manusia terbatas. Tetapi dia memiliki segalanya yang melebihi daripada batas. Katakan amin. Kita hidup di dalam keterbatasan kita. Atau kita hidup tinggal di dalam dia yang tidak terbatas. Ada di tangan saudara. Ada kepadamu. Ada kepadamu. Ada di dalam. Di dalam menyikapi bagaimana contoh teladan yang diberikan oleh jemaat di Makedonia. Dan juga jemaat yang di Korintus ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Dikatakan camkanlah. Saudara kasih dalam Tuhan. Anak kecil saja tahu dia mau menjadi berkat saudara. Alkitab katakan 5.000 orang lebih di luar daripada perempuan. Tetapi seorang anak kecil ini dia datang ujuk-ujuk. Bahkan dengan kerelaannya. Maka itu sebabnya Yesus selalu berkata bahwa dia sangat mengasihi anak-anak. Dan kita harus belajar dari sikap anak-anak. Kemarin anak kita ini baru berantem kan sama sama temennya kan. Sekarang udah damai tuh mereka tuh. Yesus senang yang begitu saudara. Tapi ya jangan berantem melulu kan gitu. Kalau anak kecil, kalau yang dewasa kita kalau berantem mulu kan itu repot itu saudara. Kemana aja selama ini firman Tuhan yang telah kita belajar, kita dengar saudara. Yesus senang suka seorang anak kecil. Karena pemaaf. Ruth udah maafin temennya kan ya? Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Coba kita yang tua-tua ini saudara. Pokoknya gue gak mau ketemu dia. Udahlah. Gue gak mau ketemu dia. Orangnya ngejutekin. Coba. Ini padahal udah sebentar lagi maaf kata saudara. Udah sebentar lagi kembali ke tanah. Mari. Kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Seorang anak kecil ini dia mengambil bagian. Biarlah kita memiliki sikap seperti seorang anak kecil yang penuh kerelaan mengambil bagian di mana terjadi mukjizat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kita ingat juga bagaimana seorang janda Sarpati yang memberi dengan segala kekurangan. Bahkan dikatakan semua yang ada padanya dia serahkan seluruh hartanya. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Maka itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar hal ini. Dari kehidupan jemaat di Korintus. Mereka memiliki sikap hidup. Memberi itu sebagai prinsip hidup kerajaan Allah. Yang kedua. Prinsip di dalam memberi atau menabur. Adalah prinsip keseimbangan saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 berkata demikian. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Pemberian saudara akan menjadikan satu buah kebenaran. Katakan amin. Karena Tuhan enggak suka dengan orang yang pelit, saudara. Mari
kita perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Ia menyediakan benih bagi penabur roti untuk dimakan, juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Saudara, artinya ada yang memang dikhususkan untuk kita tabur. Katakan, dikhususkan untuk apa? Kita tabur. Ya, tapi ada juga memang untuk kita makan. Ingat, jangan sampai seperti laut mati ya, di mana di sana tidak ada kehidupan, saudara. Karena tidak ada saluran untuk keluar. Dan biarlah saudara dan saya hidup di dalam sikap, prinsip menabur memberi, keseimbangan, ada yang kita khususkan untuk kita tabur. Apalagi sekarang kan di media banyak berseliweran tuh, di media sosial, bahwa persepuluhan itu sudah tidak berlaku katanya. Saudara cari di Alkitab, Yesus tidak pernah bilang bahwa persepuluhan itu tidak berlaku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 23, saudara. Saudara batasi, ya. Matius 23 ayat yang ke-23. Tolong baca salah seorang. Apa yang Yesus ucapkan di sana? Silakan baca salah seorang. Ayo. Perhatikan. Kalau saudara lihat di atas itu, perikopnya itu apa dikatakan di sana, Yesus apa? Mengecam ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hidup apa yang mereka ucapkan, tapi mereka tidak kerjakan dan lakukan. Adas manis ini bicara tentang seperti kayak bumbu-bumbuan, saudara. Ini sebenarnya kecil, saudara. Yang kecil-kecil saja mereka hitung, saudara, detail. Tetapi dikatakan yang terpenting, ya, dalam hukum Taurat kamu abaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Karena mereka tidak hidup di dalam belas kasihan. Lebih hidup kepada mementingkan diri. Tetapi yang menjadi kunci yang harus kita perhatikan adalah yang satu harus dilakukan, yang lain apa? Jangan diabaikan. Berarti penting atau perlu enggak mengembalikan ke persepuluhan? Karena itu adalah firman Tuhan. Ini mengajar kita supaya kita memiliki disiplin rohani, saudara. Ketaatan dan kesetiaan. Ini juga untuk menggeser kita supaya kita tidak fokus kepada yang namanya uang. Uang punya kuasa, saudara. Dan bahkan uang 11-12, saudara, akan dapat menjadi raja bagi manusia ketika dia menghambakan dirinya kepada uang. Mari kita perhatikan, saudara. Rasul Paulus membanggakan jemaat di Korintus dan jemaat di Makedonia dengan segala kekurangan mereka supaya mereka menjadi contoh dan teladan, mendorong, menyemangati orang lain di dalam memberi, saudara. Karena mereka telah mengambil bagian memberi terlebih dahulu untuk menabur. Sama halnya, saudara. Pemberian taburan saudara bagi gereja ini
adalah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan untuk saya. Rasul Paulus bilang gini saudara. Kembali kepada pasal 2 Korintus. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 dikatakan. Rasul Paulus bilang gini. Berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Buka hati saudara buat saya, buat kami saudara. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak ada seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari keuntungan saudara. Jadi hubungan saya dengan saudara dibangun di atas kasih saudara. Kasih itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kasih itu memberi bukan menerima saudara. Dan Rasul Paulus menyampaikan ini. Tidak ada yang kami rugikan dan tidak ada seorang pun kami cari untung saudara. Tapi kalau gereja, pekerjaan Tuhan mencari untung. Kalau hamba Tuhan untuk mencari untung. Saudara boleh bergejolak di dalam hatimu dalam menyikapi untuk memberi. Kita lihat lagi mundur saudara kasih dalam Tuhan di dalam pasal yang keempat dikatakan demikian. Ayat kedua, tetapi pasal 4 ayat 2. 2 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Rasul Paulus bilang gini saudara, dia gak suka ada yang disembunyikan saudara. Karena Rasul Paulus selalu berkata dengan apa adanya. Tidak ada yang kami sembunyi dan yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh orang di hadapan Allah. Rasul Paulus bilang gini, lihat di hidupku nih. Ada enggak selama ini aku berlaku licik bagimu? Ada enggak aku selama ini mengambil untung bagimu? Ada enggak selama ini aku menyemalsukan Injil bagimu? Mari lihat saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saya sampaikan ini. Apakah ada yang Injil yang saya palsukan bagi saudara? Apakah ada yang saya sembunyikan bagi saudara? Adakah saya cari untung dari saudara? Adakah untuk kekayaan saya? Kekayaan kami? Berarti menabur persepuluhan adalah untuk jika itu pekerjaan Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Katakan amin. Dana, doa, dan daya. Katakan amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang ketiga itu prinsip hidup di dalam ayat ke-7 saudara. Kita lihat. Ayat ke-7 dikatakan demikian. 2 Korintus 9 ayat ke-7 berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketaatan kita di dalam memberi atau menabur adalah karena kasih karunia. Amin. Jadi kalau saudara telah menerima mengalami kasih karunia Tuhan, itulah ukuran di dalam kita memberi, saudara. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita telah lakukan bagi dan menerima kasih karunia tersebut yang tidak pantas kita terima. Tapi kita telah terima kebaikan dan kasih dan kemurahan kasih karunia Tuhan itu. Maka baiklah ketika kita memiliki prinsip hidup bahwa menabur adalah prinsip hidup bersukacita. Sebab ketika kita memberi bukan berarti ada yang hilang, tetapi kita memberi, kita sedang menabur. Katakan amin. Dengan kita percaya
ketika kita menabur, maka ada saat dan waktunya taburan itu akan bertumbuh dan kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Katakan amin. Maka yang penutup di dalam ayat ke-8 berkata demikian. Ayat ke-8 berkata demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow. Katakan wow. Wah, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Luar biasa. Ketika kita mengerti dan memahami bahwa menabur adalah gaya hidup seorang murid. Mari kita praktekkanlah ini. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan melihat buah-buah kebenaran yang akan kita hasilkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, saudara diberkati. Dan saudara paham, sebagai seorang murid harus memiliki gaya hidup, yaitu memberi sebagai sikap hormat dan mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya jemput semua pelayan Tuhan maju ke depan. Karya terbesar. Dari awal. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hatimu. Perjamuan kudus ini lambang tubuh dan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu dia telah ambil alih. Dan dia tanggung, dia pikul dosa dan salah saudara dan saya. Dan dipakukan di kayu salib. Sehingga kita menerima anugerah keselamatan hari ini. Ya Tuhan, kasih-Mu hanya ditemukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari angkat tangan saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Amin. Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Yang tak ternilai, yang ku ini dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Jika ada hal yang diingatkan bagi kita siang hari ini, mari buka hati saudara. Dan biarlah melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini memulihkan hatimu, menyembuhkanmu, bahkan
semakin kita mengerti dan memahami bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami sambut roti anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Dalam hidupku, mari bangkit berdiri. Kepada-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau sekali lagi katakan, Yesus Engkau sekali lagi katakan, Yesus Engkau Mari, angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap terima kasih. Mari masing-masing ucap terima kasih. Masing-masing terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka mulut saudara, ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin.
Terima kasih Tuhan, setiap kami diberkati oleh firman-Mu, biarlah kami berjalan dalam kehidupan gaya kehidupan kerajaan Allah sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima kasih karunia Tuhan untuk rela dan penuh kesadaran penuh memiliki sikap untuk menabur adalah prinsip hidup kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur, hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati, sama-sama katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Tiba saatnya kita akan menabur bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Arsera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Kul Bible, hari Jumat ada Kul Bible Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Efesia, dan Kul Harpanda. Untuk hari Sabtu ada Kul Gabelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Sony Langini MTH MPD. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBI BKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman tambahan diinformasikan bahwa akan diadakan baptis selam pada bulan Maret 2026. Maka bagi setiap saudara yang rindu di baptis selam dapat mengambil form setelah ibadah selesai kepada Pak Wawa, dan pengarahan pembaptisan akan dilakukan besok hari Senin via Zoom jam 7 malam. Itu saja pengumuman tambahannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami boleh merasakan hadirat-Mu, hadirat yang memberikan kekuatan dan ketenangan bagi setiap kami. Bahkan memuaskan setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang hadir siang hari ini, hidup kami boleh semakin dibaharui dan kami boleh semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang datang siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu pulang membawa berkas-berkas-Mu. Bahkan setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu siang hari ini, kami boleh merenungkannya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, bahkan urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh menjadi murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang hari ini sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita saudara, kita menopang Bapak Ibu Gembala kita. Bapak yang baik, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi Pak Rudi dan Bu Vivi ya Tuhan. Kami percaya penjagaan-Mu dalam keluar masuk Bapak Ibu Gembala kami sempurna Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, jagai hamba-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap langkah mereka Roh Kudus yang berdaulat, Roh Kudus yang menguasai. Pekerjaan Bapak Gembala Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan pelayanan Bapak Ibu Gembala kami ini Tuhan berkati, bawa semakin naik, semakin melekat dengan Engkau. Bahkan singkapkan rahasia-rahasia-Mu bagi Bapak Ibu Gembala kami, sehingga setiap kami Tuhan umat-Mu boleh dibawa menjadi umat yang dewasa rohani Tuhan. Berkati anak-anaknya Nathan dan Anes, pakai dengan luar biasa Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang mulia di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami kemanapun mereka melangkah Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai melindungi mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu, bahkan setiap kami yang berulang tahun di bulan Februari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menambahkan panjang umur bagi kami, kesehatan bagi kami Tuhan. Berkati setiap kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan Yesus, biarlah
kebajikan, kemurahan boleh selalu mengikuti umat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan siang hari ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati Tuhan Yesus. Pekerjaan usaha umat-Mu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan pakai pekerjaan kami Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Semakin Tuhan perluas pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang, kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu, tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai memimpin seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Daripada mana petaka hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita Tuhan, memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.